Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita senantiasa. Mari kita saling menyapa satu dengan yang lain, boleh ketik Shalom, selamat pagi, apa kabar, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kata-kata kita bahkan ketikan kita jadi berkat bagi banyak orang. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Yesus memberikan kepastian keselamatan. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30 berkata demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara, Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku juga mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dari sini ada satu hal yang sangat penting. Kalau kita adalah murid Yesus, domba-dombanya Kristus, kita harus bisa mendengarkan suara gembala kita, suara Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Saudara ingat, Samuel pernah dipanggil oleh Tuhan sampai 3 kali. Samuel, Samuel. Dia pikir yang manggil Imam Eli. Dia datang kepada Imam Eli. Dan pada kali kedua Imam Eli juga bilang, aku tidak manggil kamu. Lalu Imam Eli berkata, mungkin Tuhan yang panggil kamu. Dan kalau dia memanggil sekali lagi, katakanlah, ya Tuhan, aku mendengar. Tuhan adalah pribadi yang bisa berbicara kepada saudara. Dan kita harus membuat telinga rohani kita lebih peka untuk mendengar suara Tuhan. Karena untuk mengambil keputusan di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Agar keputusan kita sesuai dengan kehendaknya. Tetapi mengerti kehendak Tuhan, mendengar suara Tuhan, jangan dipahami sebagai sesuatu yang aneh-aneh. Ada satu kali orang doa di rumah, Tuhan, saya mau beli ke showroom, saya mau beli mobil bekas di showroom mobil. Cuma saya nggak tahu nih mobil mana yang harus saya pilih. Ya maunya sih mobil baru tapi duit belum cukup, udahlah mobil bekas saja dulu. Jadi tolong gini Tuhan, saya nanti kan dari rumah ke showroom itu melewati lampu lalu lintas. Jadi tolong beri tanda sama saya ya Tuhan. Kalau waktu saya lewat lampunya merah berarti mobil merah saya beli. Kalau lampunya kuning berarti mobil warna kuning saya beli. Kalau lampunya hijau saya akan beli yang warnanya hijau. Tolong Tuhan kasih yang mesinnya bagus. Begitu dia lewat mati lampu, saudara-saudara. Bukan merah, kuning, hijau, mati lampu. Lalu dia bilang, oh kalau begitu Tuhan tidak berkenan untuk saya membeli mobil. Nah apakah mendengar suara Tuhan atau mengerti kehendak Tuhan dengan cara seperti itu? Atau seperti seorang mahasiswa yang biasanya sih kalau ke sekolah telat melulu saudara. Tapi satu kali dia doa, Tuhan saya ingin dapat jodoh. Jadi saya hari ini datang lebih awal ke kampus dan siapapun yang pertama kali aku temui di kampus itu adalah jodohku. Datang paling pagi saudara. Yang lain belum pada datang, dia sudah datang. Dan siapa yang dia temuin pertama? Mbok Inem penjual soto di kampus itu. Lah apa dia mesti kawin sama orang itu? Nah jadi gimana sih caranya kita mengetahui kehendak Allah atau mendengar suara Tuhan? Yang pertama kita harus tahu kehendak Allah mendengar suaranya lewat firman. Karena Tuhan telah berbicara melalui nabi-nabinya, melalui rasul, dan kemudian dicatat dalam Alkitab. Sehingga kalau kita membaca firman kita tahu kehendak Allah. Misalnya Tuhan ingin agar kita percaya kepada Dia, itu adalah kehendaknya. Ayo kita dengarkan suara Tuhan dan percaya kepadanya. Tuhan ingin agar kita hidup kudus, mari kita taat pada kehendaknya. Tetapi mendengar suara Tuhan selain melalui pembacaan Alkitab, mengizinkan firman berbicara kepada kita, juga melalui
bisikan Roh Kudus di dalam hati kita. Tuhan seringkali tidak berbicara ke telinga kita secara audible, tetapi kepada hati kita dengan lembut. Makanya kita harus peka terhadap suara Roh Kudus. Banyak berdoa supaya akhirnya kita bisa membedakan mana suara diri kita, cuma pikiran kita semata, mana suara iblis atau suara Roh Kudus. Dan kalau kita makin hari makin suka memuji menyembah Tuhan, itu pendengaran rohani kita diasah sehingga kita bisa mendengar seperti seorang murid. Lalu kita juga bisa mengetahui kehendak Tuhan, mendengar suaranya lah lewat nasihat orang-orang rohani yang ada di sekitar kita. Karena petunjuk yang sesuai dengan firman akan mengarahkan kita pada kehendak Tuhan. Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kiranya kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan. Bukan audible di telinga ini, tapi dalam hati kita. Lalu kita mentaatinya. Dan di ayat 28, Yesus memberikan sebuah janji yang sangat luar biasa. Yang tidak pernah diberikan oleh pemimpin agama apapun, dimanapun. Dia berkata, aku memberikan hidup yang kekal. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Oh, dahsyat. Di dalam Yesus ada kepastian selamat. Ayo tulis bersama saya, ucapkan. Saya pasti selamat dalam Yesus. 2, 3. Saya pasti selamat dalam Yesus. Sekali lagi, saya pasti selamat dalam Yesus. Agama-agama hanya memberikan kemungkinan keselamatan. Semoga, barangkali, insya Allah. Tetapi dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Aku memberikan hidup kekal dan mereka pasti, bukan barangkali, semoga, mungkin, tapi pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Loh, kalau sudah ada yang pasti, ngapain yang coba-coba, saudara-saudara? Nah, kenapa yang lain tidak bisa memberikan kepastian? Karena semua yang lain itu lahir dari dunia ini. Nabi siapapun kan berasal dari dunia, lahir, hidup, mati, dan tidak bangkit. Yesus adalah Allah yang dari sorga, yang datang ke dunia. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga, kecuali Dia yang dari sorga datang. Dan itulah anak manusia, memberikan keselamatan kepada kita. Kalau ada orang kampung bilang, Pak Rubin, saya ajak ya jalan-jalan ke Amerika, nanti saya antar sana sini. Kamu pernah ke Amerika? Belum pernah. Waduh, saya juga ragu-ragu ini orang kampung dari mana nih ngajak saya ke Amerika. Tapi kalau Joe Biden, Presiden Amerika, atau misalnya Donald Trump, itu menjadi orang yang berkata, mari kita pergi ke Amerika, saya akan ajak jalan-jalan. Oh, percaya, karena saya tahu bahwa dia asal dari Amerika. Dia penguasa di Amerika. Jadi dia sanggup untuk membawa saya ke Amerika. Nah, Yesus itu pemilik sorga. Jadi kalau dia yang menjanjikan dan dia bahkan berkata pasti selamat, ya kita yakin, saudara. Jangan menempuh jalan lain. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Makanya orang yang lahir baru pasti selamat. Nggak semua orang Kristen loh pasti selamat, saudara. Tapi orang lahir baru. Karena banyak orang KTP-nya Kristen. KTP-nya masuk surga, orangnya belum tentu. Tapi kalau kita sungguh bertobat, lahir baru, Roh Kudus ada dalam diri kita, saya yakin tempat kita ada di dalam surga. Haleluya. Yesus kemudian meyakinkan, Bapakku lebih besar. Tidak ada yang dapat merebut daripada dia. Ayat 28 dia bilang, tidak ada orang yang bisa merebut dari tanganku, karena kamu yang percaya adalah milikku. Ayat 29, tidak ada yang bisa merebut dari tangan Bapakku. Oh, dahsyat. Berarti kalau kita lahir baru, sungguh percaya kepada Yesus, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga. Apakah setan berusaha menyesatkan, merebut kita dari tangan Tuhan? Bisa saja usaha itu. Tapi saya percaya tangan Tuhan lebih kuat daripada si iblis. Itu juga tidak berarti kita enak terus, jalan lancar. Tetapi walaupun kita mengalami kesulitan, tantangan, bahkan ancaman dan bencana, kalau kita sungguh ada dalam Kristus, kita akan tetap selamat.
Tentu saja bukan berarti kita santai-santai. Oh, pasti selamat ya, sekali selamat tetap selamat nih. Oh, santai dong, berbuat dosa juga nggak apa-apa. Tunggu dulu saudara. Kalau engkau katanya selamat tapi hidup terus di dalam dosa, itu tandanya nggak lahir baru. Rasanya doang selamat, pada kenyataannya tidak demikian. Karena kita berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12, dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Loh, kenapa dikatakan tetap kerjakan keselamatanmu? Apakah keselamatan belum tuntas? Oh, tentu sudah tuntas, karena Tuhan yang mengerjakan secara sempurna. Tetapi keselamatan itu kan bukan sekedar tidak dihukum di dalam neraka. Keselamatan itu artinya kita harus bertumbuh dewasa, makin serupa seperti Yesus. Selamat itu artinya kita makin sempurna, sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Makin sempurna seperti Yesus yang tidak berbuat dosa. Nah, selama kita belum sempurna seperti itu, ya mesti tekun, taat, mematikan keinginan daging, setia kepada Tuhan. Sampai hari Dia menjemput kita dan menyempurnakan kita. Haleluya. Dan ayat 30 ada satu pernyataan yang luar biasa. Dia berkata, aku, kata Yesus, dan Bapa adalah satu. Apa yang dimaksud ke aku dan Bapa adalah satu? Satu apa? Satu hakikatnya, saudara. Bukan cuma satu pemikiran, satu rencana, satu kehendak. Karena jika demikian suami istri pun bisa satu pikiran, satu rencana, satu kehendak. Tapi kan memang lain orangnya, suami dan istri. Kalau ini hakikatnya sama, pribadinya beda. Ada Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus. Tapi hakikatnya sama. Nah, itu sebabnya mengapa orang mau merajam Yesus dengan batu. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudara, ayat ini menentang ajaran yang disebut Arianisme dalam sejarah gereja. Arianisme, pencetusnya Arius, menyangkal kesatuan hakikat Yesus dan Bapa. Ini sekarang diyakini oleh penganut Saksi Yehova. Mereka bilang Yesus itu ciptaan Allah yang mula-mula. Sebelum Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, pertama-tama Dia ciptakan Yesus. Lalu Yesus yang menciptakan semua yang lain. Berarti Yesus bukan Allah, derajatnya di bawah Allah karena Dia ciptaan Allah. Nah, kita nggak percaya akan hal ini. Karena Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu, satu hakikatnya. Perkataan Yesus ini juga menolak pandangan Sabellianisme yang dikemukakan oleh Sabellius, yang mengatakan Allah itu satu hakikatnya tapi juga satu pribadinya. Hanya menampakkan diri dalam 3 wujud dalam waktu yang berbeda. Kalau kita Tritunggal kan percaya Allah itu satu hakikatnya 3 pribadinya. Kalau Sabellianisme disebut dengan oneness atau Jesus only, percaya pribadinya cuma satu. Dia mewujudkan, dulu dia wujudnya Bapa, lalu 2000 tahun yang lalu di Palestina wujudnya Yesus, sekarang wujudnya adalah Roh Kudus. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan ketika Yesus dibaptis, Bapa berseru, inilah anakku yang kukasihi. Roh Kudus terbang seperti burung merpati. Dan pribadi kedua adalah Yesus. Kan langsung 3 wujud pada saat yang sama. Nah saudara, jadi kita melihat ini bukan cuma 3 wujud, tetapi 3 pribadi yang sekaligus nampak bersama-sama, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal, satu hakikat tapi 3 pribadi. Saya percaya bahwa keselamatan adalah anugerah Allah Tritunggal. Dan di dalam Yesus kita mendapatkan kepastian keselamatan. Bukan karena amal perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang masih ragu-ragu? Kalau engkau mati, engkau masuk surga atau masuk neraka? Karena kau pikir amarmu, kebaikanmu tidak bisa menyelamatkan. Memang tidak akan pernah bisa. Tapi waktu engkau berkata, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tuhan menyelamatkan kita. Dan Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal. Dan kamu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Aku pasti
selamat. Ya. Aku pasti selamat dalam Yesus. Siapa di antara saudara yang masih ragu keselamatan dan hari ini mau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat untuk kali pertama, taruhlah tanganmu di dada. Saya mau berdoa untuk saudara. Dan kalau sungguh-sungguh saudara mau, setelah engkau menerima Yesus, berilah dirimu dibaptis, bertumbuhlah dalam sebuah gereja lokal, makin dewasalah di dalam Kristus, sehingga engkau bukan hanya mengalami kepastian keselamatan, engkau bersaksi dan orang lain juga diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Yesus rela mati buat kami, sehingga kami yang seharusnya mati binasa diselamatkan, dan keselamatan adalah keniscayaan, kepastian yang kau sediakan bagi kami yang percaya. Kami mohon agar Tuhan menyucikan hati kami. Masuklah di dalam hidup kami. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah kami yakin keselamatan karena Engkau yang mengucapkannya. Engkau setia dengan janjimu. Karena firman Tuhan mencatatnya. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa sampai selamanya. Kami percaya. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku, mari kita mengucapkan doa seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.